Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk untuk bertolak ilmi, dan pembahasan yang kita akan bahas karena beberapa hari ke depan kita akan menghadapi Ramadan, maka pembahasan di siang hari ini kita akan fokuskan kepada fikih daripada Ramadan. Kita hendak menceritakan keutamaan atau kekhususan bulan Ramadan, kita akan fokus ke fikihnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fikih Ramadan tentu kita fokuskan kepada ibadah vital di bulan Ramadan, yaitu yang berkenaan dengan masalah fikih seputar puasa. Karena pembahasan juga panjang, mungkin tidak bisa kita lanjutkan sampai ke fikih sholat tarawih atau i'tikaf atau yang lainnya. Insyaallah mungkin di lain kesempatan kita bahas seputar fikih-fikih Ramadan yang lainnya. Kita siang ini fokus kepada puasa. Yang pertama yang kita akan bahas seputar fikih puasa. Secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak, menahan diri. Baik menahan diri dari ucapan, dari perbuatan, maka itu disebut puasa dalam bahasa. Tetapi yang dimaksud secara istilah puasa di sini artinya al-imsak anil muftirati ma'a iqtirani niyyati bihi min tulu'il fajri ila ghurubi asyamsi. Artinya menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan diiringi niat sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti di sini tiga perkara dari definisi puasa. Pertama, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan. Yang kedua, harus ada niat. Inilah bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti Ramadan atau qadha Ramadan ataupun puasa nazar atau puasa kafarah, itu disebut puasa-puasa wajib. Maka niatnya harus di waktu malam, tidak boleh niat dadakan. Karena Rasul yang mengatakan malam yubayyiti siyam fala siyamalah. Siapa yang malamnya tidak niat puasa, maka siangnya tidak dianggap puasa. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu maksudnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa di bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram. Maka puasa-puasa sunnah itu bisa diniatkan dengan niat dadakan. Seperti mamanya pas pula di hari Senin atau Kamis, mungkin bapak-bapak ini mau sarapan, rupanya ibu pula tak masak. Kemudian ditanya ada yang dimakan, kata ibu tak ada. Oh ya sudahlah, saya puasa saja. Nah, itu dibolehkan tuh niat dadakan tuh kalau puasa sunnah.
Karena kebiasaan Nabi SAW seperti itu. Jadi kalau dia datang kepada istri-istrinya di pagi hari, kemudian Rasul mengatakan, hal indakum ta'am, apakah ada makanan? Maka kata istri-istrinya, tidak ada wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa saja. Nah, perbuatan Nabi SAW diikuti oleh beberapa para sahabat. Sebagaimana yang dikeluarkan Imam Bukhari, ada beberapa para sahabat mengikuti gaya Nabi. Jadi kalau nanya sama istrinya ada makanan, nggak ada, ya sudahlah saya puasa. Coba kalau ada suami-suami kayak gini, apa nggak mantap gue ya, top markotop ini kan, mantap bang katanya, nggak nyusahin saya katanya. Kalau biasa, kalau bisa tiap hari aja lah kayak gini. Jadi puasa sunnah itu boleh niat dadakan, tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa wajib itu harus ada niat di malam hari. Lah niat di malam hari, sekali lagi niat itu maksudnya niat puasa Ramadan. Ganti. Baik, kalau niat puasa Ramadan, maka niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Jadi tidak perlu dilafadzkan. Bahkan ulama mengatakan semata-mata bapak ibu sahur. Jadi ibu bapak bangun kemudian sahur, semata-mata sahur itu sudah niat tuh. Karena ngapain coba sahur itu kalau bukan karena ingin puasa? Jadi semata-mata sahur itu sudah dianggap niat tuh. Karena sekali lagi niat itu tempatnya di hati. Dan nanti ada pembahasan sendiri. Kemudian di sini yang ketiga, min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Poin yang ketiga dalam definisi puasa, puasa itu dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Itu secara definisi puasa. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa diwajibkan puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi SAW wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Diwajibkan puasa tahun 2 Hijriah. Berarti Rasul ketemu Ramadan berapa kali? 9 kali. Rasul berjumpa dengan Ramadan itu 9 kali. Karena diwajibkan tahun kedua dan Rasul wafat tahun ke-11. Berarti berjalan Ramadan dalam kehidupan Nabi 9 kali. Adapun tentang sejarah kenapa puasa Ramadan ini diwajibkan, sebenarnya puasa yang pertama diwajibkan kepada umat Islam ini bukan bulan Ramadan, tapi bulan Muharram. Itu di permulaan puasa. Jadi orang-orang jahiliyah semasa Rasul berada di Mekah, itu orang-orang jahiliyah itu biasa mereka puasa tanggal 10 bulan Muharram. Orang jahiliyah itu, karena masih mengikuti bekas-bekas syariat Ibrahim. Kemudian ketika Rasul hijrah ke Madinah, rupanya orang Yahudi juga sama. Mereka puasa tanggal 10 Muharram. Ketika Rasul bertanya tentang alasannya, maka orang Yahudi mengatakan, karena ini puasa yang dilakukan Nabi kami, Nabi Musa, saat diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka Musa berpuasa, kami pun berpuasa karena menghormati Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa tanggal 10 Muharram dalam rangka menghormati Nabi Musa, maka kami yang lebih berhak menghormati Nabi Musa, kata Rasul. Maka sejak itu Rasul memerintahkan puasa bulan Muharram tanggal 10 kepada para sahabatnya. Tapi baru satu sekali Rasul puasa Muharram di tahun Hijriah, 1 Hijriah, ketika pasca hijrah beliau. Di tahun keduanya turun ayat, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai kepada ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin
fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Turun ayat ini. Berarti kaum muslimin punya puasa sendiri, tidak mengikuti puasa orang-orang Yahudi yang disebut dengan puasa Ramadan. Tetapi masalahnya di sini, ketika diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan itu tidak ada paksaan. Makanya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan orang-orang yang sanggup puasa tapi tak mau puasa, maka enggak apa-apa asal bayar fidyah. Jadi permulaan diwajibkan puasa itu ada pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Tapi yang tidak puasa tolong bayar fidyah. Baru setelah itu kemudian turun ayat 186-nya, menghapuskan ayat sebelumnya 185-nya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, puasa kalian. Maka ketika turun Al-Baqarah 186-nya, tidak ada pilihan lagi dalam puasa Ramadan. Pokoknya nampak bulan Ramadan semua puasa. Tidak ada fidyah-fidyah lagi. Semua wajib puasa. Dari sini ada 3 marhalah kan. Pertama, puasa Muharram tanggal 10. Yang kedua, puasa Ramadan tapi ada pilihan dengan fidyah. Yang ketiga, tidak ada pilihan, wajib puasa. Gak ada cerita. Ini tentang kondisi sejarah puasa Ramadan. Kemudian penamaan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Ulama mengatakan bahwa kenapa bulan itu disebut Ramadan? Yang pertama, lirtimadin nasi fihi min haril ju' wa maqasati syiddati. Disebut bulan itu Ramadan karena bulan itu disebut bulan puasa. Dan biasanya orang yang menahan lapar, orang yang menahan haus itu bawaannya panas tuh. Bawaannya panas. Ya, makanya orang yang lapar itu kan mudah emosi biasanya. Makanya ibu jangan biarkan suami lapar tuh, nanti uring-uringan. Panas dia kan. Jadi orang yang lapar tuh bawaannya panas tuh. Makanya puasa itu ujian dari Allah. Bisa sabar tidak? Ya. Kalau sudah lapar uring-uringan berarti tidak sabar puasanya itu. Padahal hikmah puasa itu sabar. Dari situlah dibalik kesabaran ada takwa. Yang kedua, disebut Ramadan itu karena memang penamaan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Karena ada yang mengatakan bahwa permulaan disyariatkan puasa di bulan Ramadan itu karena bertepatan dengan musim panas. Makanya disebut Ramadan bulannya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, karena Ramadan itu diambil dari 3 kata ra mim dad, artinya pembakaran. Panas gitu ya. Lalu apa yang dibakar? Li'annahu yarmadud dzunub. Artinya yang dibakarlah dosa-dosa orang-orang yang berpuasa. Jadi dosa-dosa orang yang berpuasa dan dosa-dosa orang yang salat tarawih, dosa-dosa orang yang memakmurkan Ramadan itu dibakar di bulan Ramadan. Sehingga ketika di luar Ramadan banyak dosa, masuk Ramadan, keluar Ramadan hilang dosanya karena dibakar di bulan Ramadan. Makanya sangat heran gitu ya, kalau sampai masuk Ramadan kok ada orang yang keluar 1 dosa pun lo gak diampuni kan? Celaka orang kayak gini. Kenapa? Karena Ramadan itu sudah disetel sama Allah tuh, di mana orang itu mudah tobat. Bagaimana tidak ya? Pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat, rahmat ditebar, malaikat turun gitu ya. Kalau seandainya orang tidak bisa bertobat tuh aneh. Apalagi Ramadan itu 30 hari. Kalau memang tidak bisa diampuni dosanya di hari pertama, kan ada hari kedua. Nggak bisa hari kedua, ada hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai 30 hari kan itu. Nah ini kan ada kesempatan banyak sebenarnya dia bisa bertobat, beribadah kepada Allah. Sehingga kalau 30 hari lewat bagi dia 1 dosa pun tidak diampuni, celaka tuh. Makanya Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah dan diaminkan Rasul. Salah satu doanya celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan 1 dosa pun tidak diampuni. Kata Rasul, amin. Rasul yang mengaminkan, Jibril yang berdoa.
Ya, karena aneh-aneh kan sekarang ini. Di bulan Ramadan kan macam-macam. Ada orang yang keluar dapat pahala banyak. Ya. Ada orang yang keluar gak dapat apa-apa, capek saja, lapar dan dahaga. Tapi yang lebih parah, ada orang-orang keluar Ramadan itu justru dilaknat. Justru banyak dosa dia keluar. Bukan dapat pahala, banyak dosa dia keluar. Ya karena dia tidak menghargai Ramadan dan tidak dijadikan Ramadan sebagai tempat pengguguran dosa. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu nama dari nama-nama Allah. Tapi pendapat ini tidak kuat karena hadis yang mengatakan Ramadan ismun min asma'illah adalah lemah, tidak sahih. Sehingga Ramadan itu bukan nama-nama Allah. Berarti kita boleh menyebut Ramadan atau boleh menyebut bulan Ramadan. Bisa kita katakan bulan Ramadan, bisa kita katakan Ramadan. Telah datang Ramadan atau telah datang bulan Ramadan. Karena Ramadan bukan nama dari nama-nama Allah. Adapun hadis yang mengatakan la taqulu jaa Ramadan, jangan kau katakan telah datang Ramadan. Fa inna Ramadan ismullah, karena Ramadan nama Allah. Lakin qulu, tapi katakan jaa syahr Ramadan, dan telah datang bulan Ramadan. Sekali lagi bahwa hadis ini dilemahkan oleh para ulama, tidak sahih. Dan yang sahih adalah bahwa Ramadan bukan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan Ramadan adalah bahwa Ramadan itu dimulai dari melihat hilal. Jadi nanti ya tanggal 29 Sya'ban. Ini sudah tanggal berapa ini? Sya'ban ini. Pokoknya nanti sebentar lagi, entah hari Selasa atau hari Rabu. Intinya bahwa nanti tanggal 29 Sya'ban, nanti pemerintah itu kan biasanya akan mengutus tim-tim di beberapa daerah di negeri kita untuk meneropong, melihat hilal. Jika hilal itu terlihat berarti tanggal 30-nya adalah 1 Ramadan. Jika tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat berarti Sya'bannya digenapkan 30 hari, berarti lusanya baru Ramadan. Karena bulan Hijriah itu cuma 29 hari atau 30. Kalau terlihat bulan berarti Sya'bannya 29 hari saja, 30-nya 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat berarti Sya'bannya 30 hari, baru setelah itu 1 Ramadan. Begitu juga Ramadan. Nanti kalau 29 Ramadan pemerintah melihat bulan berarti 30-nya 1 Syawal. Kalau tanggal 29 tidak kelihatan berarti digenapkan Ramadan 30 hari, baru setelah itu 1 Syawal. Yang jadi masalah adalah di negeri kita ini dalam penetapan bulan Ramadan itu ada yang menggunakan hilal, ru'yatul hilal. Ada yang menggunakan hisab. Ya. Ru'yatul hilal artinya melihat bulan. Sementara hisab itu perhitungan, dilihat ataupun tidak, secara perhitungan ada bulan, maka jatuh Ramadan. Itu hisab tuh. Hisab itu pakai perhitungan dia. Bulannya ada, yang penting bulannya ada. Walaupun tidak terlihat, tetap dihukumi jatuh Ramadan. Itu hisab. Tapi kalau ru'yatul hilal beda, dia harus melihat. Ya, harus melihat dalam ketinggian beberapa derajat. Kalau di bawah sekian derajat, walaupun ada tapi sulit dilihat, tidak bisa ditetapkan. Harus betul-betul di atas sekian derajat baru nampak, baru ditetapkan adanya hilal. Dan pendapat jumhur ulama bahwa penetapan yang sesuai sunnah Nabi dan sesuai dengan ijma' konsensus para ulama adalah ru'yatul hilal, bukan hisab. Ya, ru'yatul hilal, melihat, bukan mengira-ngira. Karena hisab itu kan mengira-ngira pakai bilangan. Dan inilah alhamdulillah yang diterapkan pemerintah kita. Cuman masalahnya yang jadi polemik para ulama adalah ketika Nabi SAW mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihat bulan, berpuasa, atau apabila kalian melihat bulan maka Idul Fitrilah kalian. Hadis ini mutlak umum. Berarti di mana saja di dunia ini ada satu negara melihat, berarti kita mengacu kepada negara yang melihat itu. Contohnya, kalau di Indonesia ketika dilihat nih, tidak nampak tuh hilal, tapi Saudi melihat, maka dengan teks zahir hadis ini berarti kita ikut Saudi. Karena hadis ini mengatakan di mana saja engkau melihat bulan, disitulah puasa. Berarti satu dunia itu satu matlak tempat melihat
bulan. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain tidak. Masing-masing negara itu punya kebijakan untuk melihat. Indonesia tidak harus ikut Saudi, Indonesia tidak harus ikut Australia, tidak harus ikut Malaysia, Brunei dan negara-negara yang lainnya. Tetapi Indonesia punya kebijakan sendiri. Masing-masing negara itu punya matlak, punya tempat melihat bulan. Dalilnya adalah hadis Quraib. Jadi Quraib itu suatu ketika pergi ke Syam. Rupanya orang-orang Syam itu melihat bulan di hari Jumat, mereka puasa. Kemudian di pertengahan Ramadan, Quraib ini pulang ke Madinah, berjumpa dengan Abdullah ibn Abbas. Kemudian ditanya, kapan dimulai puasa di Madinah? Rupanya Madinah memulai puasa hari Sabtu. Kemudian ditanya, kenapa kalian puasa hari Sabtu? Tidak cukupkah dengan melihatnya Muawiyah di Syam? Kata Ibnu Abbas, tidak, beginilah yang diperintahkan Rasul. Kalau tidak melihat, kami genapkan. Lah di Syam, hari Jumat puasa, di Madinah pula hari Sabtunya berpuasa. Menunjukkan ada perbedaan di situ. Dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa masing-masing negara itu punya matlak, kebijakan masing-masing, tidak harus ikut negara lain. Karena buktinya di zaman itu, di zaman Khulafaur Rasyidin saja, di zaman para sahabat, Syam dengan Madinah itu sudah berbeda tuh puasanya. Yang satu melihat, yang satu tidak, gitu ya. Yang Syam melihat, makanya Jumat dia puasanya. Yang di Madinah tidak melihat pula, makanya hari Sabtu mereka puasa. Berarti masing-masing negara itu punya kewenangan untuk memberikan kebijakannya saat ru'yatul hilal. Dan ini pendapat yang bijak, wallahu a'lam. Tetap kita mengacu kepada negara. Ya, itu lebih selamat supaya tidak banyak perpecahan. Jadi sikap kita adalah mengikuti negara. Kalau kata Menteri Agama besok puasa, kita puasa. Kata Menteri Agama besok tidak puasa karena tidak terlihat, kita tidak akan puasa. Ya, karena sekali lagi inilah pendapat yang lebih bijak menurut saya gitu ya, karena banyak juga para ulama yang mengarahkan seperti ini, seperti pendapat Syekh Albani dan yang lainnya mengatakan bahwa ikut pemerintah lebih bisa menciptakan persatuan. Taib. Setelah melihat bulan, puasa itu dimulai dengan apa? Puasa itu dimulai dengan sahur. Puasa itu dimulai dengan sahur. Dan sahur itu adalah makanan berkah. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah sahur karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi polemik kapan waktu sahur itu. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan tentang kapan waktu sahur dimulainya. Pendapat yang pertama bahwa makan sahur itu sudah boleh dimulai ketika waktu sudah berjalan separuh malam. Ya, jadi waktu sahur itu sudah bisa dimulai ketika waktu sudah berjalan separuh malam. Berarti kalau pertengahan malam, kalau orang makan kemudian minum diniatkan sahur, berarti sudah sah sahurnya dan boleh dia berpuasa. Tapi pendapat yang kedua tidak. Pendapat yang kedua, orang yang makan tengah malam itu bukan dikatakan sahur, tapi makan malam. Ya, karena sahur sendiri diambil dari kata sahar, dan sahar itu maknanya kubail waktu subhi, kubail waktu subhi, waktu yang mendekati waktu subuh. Jadi waktu yang mendekati waktu subuh itu disebut sahar. Maka sahur diambil dari kata sahar, berarti sahur itu berlaku mendekati subuh, bukan tengah malam, kalau mengikuti definisi. Dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam, bahwa sahur itu adalah kubail waktu subhi, mendekati waktu subuh. Dan ini ditopang oleh banyak hadis gitu ya. Contohnya umpamanya Rasul mengatakan, makanlah, minumlah selama engkau mendengar suara azannya Bilal. Kalau masih mendengar azan Bilal, makan, kata Rasul. Tapi kalau sudah mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum yang buta, maka stop. Karena Bilal itu letaknya di azan pertama, Abdullah ibn Ummi Maktum itu letaknya di azan subuh. Jadi seolah-olah Rasul mengatakan, sahurlah di antara dua azan ini. Kan azan subuh dua kali. Ada azan pertama, ada azan
kedua. Adzan pertama itu membangunkan orang sholat subuh. Adzan kedua, ya itulah panggilan sholat subuh. Lah ketika Rasul mengatakan makanlah, minumlah ketika mendengar suara adzan Bilal, tapi berhenti ketika mendengar suara adzan Ibnu Maktum, seolah-olah Rasul mengisyaratkan bahwa sahur itu di antara dua adzan itu. Sementara adzan Bilal ke adzan Ibnu Maktum itu tidak lama, sebentar. Makanya ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid ibn Thabit, wahai Zaid, kau kan pernah sahur sama Nabi, berapa sih jarak sahurnya Rasul ke adzan itu? Maksudnya ke qomat subuh itu. Maka Zaid ibn Thabit mengatakan qadra khamsina ayat, sekitar Anda membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran itu kalau Anda baca tidak lama. Coba saja. Saya pernah mempraktikkan masalahnya. Ya, saya pernah ambil jam, kemudian saya baca Al-Baqarah 50 ayat dengan bacaan yang saya punya gitu ya. Rupanya berhenti di 20 menit. Jadi kalau saya baca 50 ayat itu, saya pernah coba itu sekitar 20 menit kurang lebih. 20 menit ya. Berarti gitu ya, kalau jarak sahurnya Rasul ke qomat subuh itu 20 menit atau ke adzan subuh itu 20 menit, berarti sahurlah 20 menit sebelum adzan, gitu maksudnya. Itulah sahurnya Nabi. Sahurnya Nabi itu 20 menit sebelum adzan sudah sahur, karena di zaman itu kan sahur sederhana, paling makan kurma beberapa butir, ya kan? Kemudian minum, kan sederhana sahurnya orang dulu kan. Makanya bisa dilakukan 20 menit sebelum azan kan. Tapi kalau sahurnya ibu kan beda. Kalau pakai kepiting kan lama tuh, ya kan? Ngambilnya itu mata-matainnya dulu gitu kan ya. Lama ya, ya tambahlah kalau lama itu 3:30 lah gitu kan. Anggaplah makan kepiting kerangnya setengah jam kan itu. Habis itu ya setengah jamnya yang lainnya kawan-kawannya kan itu. Intinya bahwa sahurlah mendekati subuh. Jangan sahur menjauhi subuh. Karena Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan orang yang sahur jauh daripada subuh, umpamanya jam 1 dia sahur, jam 12 dia sahur, itu akan banyak madarat kepada orang yang berpuasa. Satu, orang yang berpuasa itu akan lemah. Kenapa? Karena dia nambah jam. Dia nambah jam. Harusnya jam 5 start dia puasa, jam 2 sudah start puasa dia. Berarti dah nambah jam tuh puasanya. Kalau sudah nambah jam otomatis nambah lapar. Satu. Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi. Karena Nabi SAW sahurnya mendekati subuh. Ya, sahurnya Rasul itu mendekati subuh. Ya. Kemudian yang ketiga, memadaratkan ibadahnya. Karena kalau lapar, otomatis dia tidak bisa beribadah yang lainnya. Untuk nahan puasa saja setengah mati. Macam mana kalau dia mau iringi dengan baca Quran, dengan zikir, dengan ini, dengan itu, sudah sulit tuh. Akhirnya memadaratkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, apalagi kalau sahurnya umpamanya jam 10 malam, itu lagi lebih parah lagi itu. Ya, habis taraweh, lapar, dihantam semuanya. Akhirnya kekenyangan, tidur. Datang waktu sahur, tidak mau bangun dia. Akhirnya bablas sampai subuh. Berarti dia puasa itu mulai dari jam 10 tuh sampai maghrib. Berapa jam dia puasa coba. Makanya dahulu ada seorang sahabat namanya Sirmah ibn Qais. Sirmah ibn Qais. Sirmah ibn Qais ini sedang puasa, bekerja puasa, lelah lah kan, sudah puasa kerja lagi kan, lelah. Ketika waktu maghrib pulang dia, Allah takdirkan istrinya pula tidak ada makanan, tidak masak dan tidak ada yang diminum, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Akhirnya Sirmah ibn Qais ini memerintahkan istrinya untuk mencari, ya mungkin pinjam ke tetangganya atau minta ke tetangganya, menunjukkan susahnya kehidupan para sahabat gitu ya. Mau buka saja sulit, nggak ada makan yang dimakan gitu. Ya kalau kita ini kadang-kadang buka saja sampai berkali-kali buka tuh. Akhirnya kemudian Sirmah ibn Qais ini karena istrinya lama nyari makan minum, tertidur dia habis maghrib itu. Sementara di zaman itu ada larangan, kalau sudah tidur berarti tidak boleh makan. Ya, jadi kalau tidur malam itu menjadikan tidak boleh makan.
Jadi kalau habis maghrib tidak tidur sampai fajar boleh makan dia. Tapi kalau kemudian diputus dengan tidur, selepas tidur berarti sudah start puasa. Ini si Sirma ibn Qais ini tidur di habis maghrib. Ketika istrinya datang bawa makanan, tidur. Istrinya mengatakan, celaka kau bang, katanya. Karena kalau sudah tidur tidak boleh makan, harus nyambung lagi puasanya. Akhirnya terpaksa nyambung lagi puasanya. Dia belum buka, belum minum gitu kan, disambung lagi, pingsanlah dia. Ya, 2 hari berturut-turut. Itu permulaan puasa seperti itu dulu. Sehingga turunlah surah Al-Baqarah ayat 186. Turun surah Al-Baqarah 187-nya itu. Di mana Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah, minumlah sampai waktu benang putih bisa dibedakan dari benang hitam, maksudnya datang waktu fajar. Berarti Islam menghapus syariat seperti itu. Pokoknya mau tidur malam silahkan, ya, mau bangun jam berapa silahkan, tetapi jangan sampai lewat fajar. Kalau sebelum fajar mau makan, mau minum, mau berhubungan, mau apa terserah. Turun ayat ini. Akhirnya dihapuskan tentang pensyariatan puasa yang memiliki tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Nah, bayangkan tuh, kalau orang tidak sahur kayak gitu bisa pingsan-pingsan. Makanya sahur itu adalah keberkahan karena bisa menambah tenaga orang yang berpuasa. Rasul mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab adalah dimakan sahur. Adapun hukum sahur sendiri adalah mustahab, sunnah. Kalaupun tidak sahur ya tidak berdosa, sah-sah saja. Pemanya ibu tidak mau sahur ya tidak masalah. Tetapi masalahnya kan ibu meninggalkan sunnah, ya, dan akan memadaratkan puasanya kalau tidak sahur. Makanya Rasul mengatakan sahurlah walaupun hanya seteguk air, ya, sahurlah walaupun hanya seteguk air. Jangan sampai tidak sahur. Sahur. Pemanya ibu sudah kenyang karena habis tarawih sudah makan, ya, apalagi kan sudah berkali-kali makannya. Buka puasa makan, habis maghrib makan lagi, habis tarawih makan lagi, kan itu sudah penuh tuh isi itu. Sehingga sahur itu malas. Tapi jangan sampai tidak sahur walaupun malas. Tetap sahur walaupun seteguk air, ya, untuk menunjukkan bahwa kita sedang melaksanakan sunnah sahur. Ini diantara sahur. Tapi ada polemik adalah ketika Nabi SAW mengatakan, idza sami'tum ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan, wal ina'u fi yadi, sementara bejana di tangannya, fala yadha hatta yaqdiya hajatahu, jangan diletakkan bejana itu sampai dihabiskan isinya. Jadi kalau seandainya ibu makan nih, atau bapak-bapak makan, umpamanya ini piring sahur, lagi makan begini, tahu-tahu adzan, kata Rasul jangan diletakkan, makan aja itu yang ada di piring itu sampai habis. Atau lagi minum, tahu-tahu azan, minum saja sampai habis. Ini jadi polemik para ulama tentang hadis ini. Ada yang mensahihkan seperti Syekh Albani mensahihkan, Syekh Suhaib Al-Arnaud mensahihkan hadis ini. Tapi ada juga yang melemahkan. Bagi yang mensahihkan hadis ini, mereka yang memahami secara zahir hadis, berarti boleh seseorang itu makan dan minum ketika mendengar azan, selama yang dimakan dan yang minum itu artinya yang ada di tangannya saja. Ya, kalau masih di tangan, lagi makan di tangan azan, lanjutkan saja sampai habis, atau minumlah sampai habis. Tapi maksudnya jangan sampai selesai azan. Sebelum azan sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan tidak, bukan begitu pemahamannya. Tetapi yang dimaksud, kalaupun hadis ini sahih, maksudnya adalah ini bicara tentang adzan pertama, bukan adzan kedua. Maksudnya ini bicara adzan Bilal, bukan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi kalau masih mendengar suara azan Bilal, makan aja, itu kan masih adzan pertama, gitu maksudnya. Bukan adzan Ibnu Maktum. Atau pemahamannya, kalau kita yakin bahwa orang yang adzan subuh itu, ini nggak beres nih orang muadzin, masih jam segini sudah subuh. Umpamanya ibu atau bapak lihat jadwal pemerintah, subuh itu jam 5 lewat 2 menit. Ya, ini jam 5 kurang 10 menit sudah azan nih.
Wah, ini nggak beres yang azan nih. Ini di jadwal ini jam 5 lewat 2 menit, kok ini jam 5 kurang 5 menit sudah azan. Nah, kalau ibu ragu-ragu nih, sementara ibu masih makan, sudah jangan pedulikan azan. Ya, karena azannya bermasalah. Makan aja. Ya, gitu maksudnya ya. Jadi bagi yang ragu-ragu apakah azan dia masuk atau tidak ketika azan subuh itu, masuk nggak waktunya? Kalau ragu-ragu, itu yang dimaksud hadis ini. Jangan diletakkan kalau kita merasa ragu-ragu dengan suara azan apakah sudah masuk subuh atau tidak. Nah, tetapi ikhtiyatnya sekali lagi, kehati-hatian ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebaiknya kalau mendengar azan stop. Itu lebih mengikuti sunnah, lebih hati-hati. Kalau sudah mendengar azan, walaupun ada hadis ini letakkan. Ya, karena definisi puasa itu dimulai dari terbit fajar dan itu datang waktu subuh, diakhiri dengan terbenam matahari. Tapi intinya bahwa jangan sampai meninggalkan sahur gitu saja. Ya, sebelum subuh. Taib. Bagaimana kalau seandainya orang ini tertidur, kemudian terbangun jam 6, cuman disangkanya jam 3 karena lampu mati gitu ya, gorden pula hitam, ya, hujan pula deras gitu kan. Kemudian langsung masak ibu, masak setengah jam, makan tahu-tahu jam 6 ya. Maka kalau tidak diketahui tahu-tahu setelah sahur kemudian tahu, maka tidak mengapa. Itu sama dengan orang yang makan minum lupa di tengah siang hari Ramadan, nggak apa-apa ya. Mungkin karena awal-awal puasa kan, orang nggak pernah puasa 1 tahun, sekali puasa kan kaget tuh ya. Entah setan apa yang masuk, tahu-tahu masuk ke rumah, ambil kulkas, HP isi kulkas dimakan semua, udah kenyang datang suaminya, kok banyak piring di sini, siapa yang makan nih? Nah, gitu ya kan. Oh saya gitu. Ini kan Ramadan. Oh iya lupa. Pura-pura lupa apa lupa? Nah, berarti lupa betulan. Kalau lupa betulan berarti boleh dilanjutkan puasanya. Ya, lupa betulan ya kan. Kenapa demikian? Karena hadis yang mengatakan barang siapa yang lupa makan dan minum ketika puasa, maka teruskan puasanya. Bagi yang lupa ya. Taib. Ini bicara soal puasa, soal sahur. Kemudian kita masuk ke buka. Ya, nanti tengah-tengahnya karena pembahasan puasa panjang, kita masuk ke masalah buka dulu. Berbuka puasa itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ ada doa yang mustajab saat berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalathu da'awat mustajabah." 3 doa yang sangat mustajab. Salah satunya da'watun inda fitri, berdoa saat berbuka, itu mustajab sekali. Maka jangan pernah lupakan berdoa sebelum berbuka 5 menit saja. Jangan sampai ditinggalkan. Apa doanya? Minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang bicara soal berbuka. Berbuka ini bagian daripada kejayaan Islam, karena dalam berbuka ini ada penyelisihan orang-orang kafir. Orang Yahudi dan Nasrani itu puasa, tetapi kalau mereka berbuka ketika terbenam matahari, mereka tidak langsung berbuka. Mereka nunggu malam sekali. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukanya itu setelah Isya tuh. Kalau sudah gelap, banyak bintang, baru mereka buka. Maka dalam rangka menyelisihi bukanya orang Yahudi Nasrani, maka sebaiknya hanya semata-mata tenggelam matahari, walaupun sebelum azan, maksudnya belum ada kumandang azan, tapi kita sudah lihat matahari sudah terbenam, buka saja ya. Karena batasan orang berbuka itu bukan azan maghrib, tetapi terbenamnya matahari. Cuman itu ditandai dengan azan maghrib biasanya, karena azan maghrib itu biasanya dia adzan ketika terbenam matahari. Tapi di sini bahwa ketika kita menyegerakan berbuka, maknanya kita sedang menyelisihi puasanya ahli kitab. Makanya saya nasihati mungkin bapak ibu di perjalanan, qadarullah umpamanya di mobil atau di motor kejebak macet gitu ya. Kemudian datang waktu maghrib, dengar radio kok sudah azan. Mau minum tak ada minuman di mobil, mau makan tak ada makanan di mobil. Maka harus cepat dibatalkan. Dengan cara apa? Cukup dengan niat ya, niat batal. Jangan sampai tidak dibatalkan. Jangan sampai kemudian dibatalkannya sudah sampai di rumah Isya kebanyakan atau mendekati Isya, maka puasa ibu dan bapak sama dengan puasanya orang Yahudi ya. Jadi kalau sudah dengar suara azan maghrib,
langsung niat batal. Ya Allah, saya batalkan puasa saya. Ya, tidak perlu juga jilat-jilat setir, tidak perlu. Ataupun menjilati tangan, terasa asin atau apa kan? Ini udah terasa nih asin, batal berarti. Ya, nggak perlu, cukup niat saja. Niat batal, dah selesai. Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu ditentukan karena niatnya. Lah kemudian yang disunahkan juga ketika berbuka itu adalah berbuka dengan 3 kurma. Itu sunnah hukumnya. Memakan 3 kurma. Kalau tidak ada maka dengan air gitu ya, dengan tegukan air. Kalau tidak ada kurma, dan disunahkan membaca doa dzahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa tsabatal ajru insyaallah. Itu berbuka. Taib, ya, kita masuk pada fikih puasa sedikit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa polemik yang terjadi saat puasa, khususnya bagi perempuan dulu, bagi ibu-ibu dulu ya. Polemik tentang wanita hamil dan menyusui ya. Wanita hamil dan menyusui umumnya lemah untuk berpuasa. Tetapi kalau wanita hamil dan menyusui itu dia kuat berpuasa, dia puasa tidak ada masalah dengan dirinya, tidak ada masalah dengan janin dan juga bayi yang disusuinya, maka tidak boleh dibatalkan. Ibu wajib puasa, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah dengan dirinya, nggak ada masalah dengan janinnya, nggak ada masalah dengan bayinya. Kenapa tidak puasa? Wajib puasa, tidak boleh dibatalkan. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, kalau mengalami kelemahan, orang yang menyusui atau orang hamil mengalami kelemahan, dan kelemahan bagi orang yang menyusui dan orang yang hamil dan menyusui itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, lemah ibunya. Ibu yang menyusui atau ibu yang hamil itu lemah, dan kalau dia puasa membahayakan kesehatannya. Tapi tidak ada masalah dengan janinnya, tidak ada masalah dengan bayinya, hanya masalahnya di ibunya saja. Maka kalau masalahnya hanya di pihak ibu tapi tidak ada masalah dengan janin dan bayi, maka dikiaskan dengan orang yang sakit. Boleh tidak puasa tapi harus mengqadha puasanya. Ini hukum yang pertama ya. Hukum yang kedua, wanita hamil dan menyusui, kalau dia puasa masalah dirinya. Yang kedua, masalah pula janin dan pula bayinya. Jadi dua-duanya bermasalah nih. Ya, kalau dia tetap puasa, ibunya bermasalah, janinnya bermasalah, ibunya bermasalah, bayi yang disusuinya juga bermasalah. Maka kalau yang seperti ini boleh membatalkan puasa, dan ini pun sama dikiaskan dengan orang sakit, cukup mengqadha saja. Ya, nanti boleh batal puasanya, nanti diqadha puasanya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ini yang jadi polemik lagi. Sebenarnya ibu tidak ada masalah puasa. Ya. Sehat-sehat saja kalau ibu puasa. Masalahnya kalau dipaksa puasa yang jadi masalah janinnya, atau yang jadi masalah bayinya. Kalau ibu tak makan nanti air susunya kurang, kalau ibu tak makan nanti nutrisinya kurang. Tetapi kalau ibu puasa nggak ada masalah, cuman yang masalah adalah janin dan bayinya. Berarti dia membatalkan puasa bukan karena dia, tetapi karena orang lain, karena janin dan bayi saja. Ini yang kemudian jadi polemik. Sebagian para ulama mengatakan kalau yang seperti ini berarti ibu harus qadha plus fidyah. Harus qadha plus fidyah. Kenapa dia qadha? Karena dia membatalkan puasanya padahal dia sanggup puasa. Kenapa dia fidyah? Karena kekhawatiran dia membatalkan puasa bukan karena dirinya, tapi karena janin atau bayinya. Dan ini fatwa daripada sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar memfatwakan bahwa orang hamil dan yang menyusui, dia khawatir dengan anak dan janinnya kemudian tidak puasa, maka kondisi yang ketiga wajib qadha satu, yang kedua bayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua tidak, tetap qadha saja, tidak ada fidyah. Dan ini fatwa dari Syekh Utsaimin, tidak ada fidyah, yang ada qadha saja. Baik takut kepada dirinya, baik takut kepada anaknya, baik takut kepada dua-duanya, tidak ada fidyah, yang ada qadha. Tapi ada juga berpendapat bahwa dia cukup bayar fidyah saja, tidak ada qadha. Tapi pendapat ini lemah.
Karena riwayat-riwayat yang menganjurkan fidyah saja tanpa qadha semua riwayatnya lemah, tidak ada yang sahih. Ya, sehingga yang kuat cuma dua saja. Dalam kondisi seorang wanita hamil dan menyusui kuat berpuasa tapi karena takut kepada janinnya, pendapat yang pertama qadha dan fidyah, pendapat yang kedua cukup qadha saja. Inilah dua pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat para ulama. Terserah ibu mau milih mana. Ya, satu pendapat Syafi'i, satu pendapat Hambali. Wallahu a'lam. Ya, ini. Kemudian juga polemik yang kedua adalah orang sakit dan safar. Orang sakit dan safar. Orang sakit dan safar ini dijelaskan bahwa sakit ini tidak semua boleh membatalkan puasa. Orang sakit ini tidak semua boleh membatalkan puasa. Karena orang sakit ini terbagi beberapa kondisi. Satu, kalau dia puasa bahaya. Ya, kata dokter kalau kau puasa bisa mati. Berarti kalau ada fatwa dokter kalau dipaksakan puasa bisa kemudian mengancam jiwa, maka wajib batal. Berarti di sini ada rukhsah. Ada rukhsah orang sakit seperti ini tidak boleh puasa karena membahayakan. Tinggal diqadha nanti setelah Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, orang sakit ini diponis oleh dokter sakitnya tidak mungkin sembuh. Artinya tidak diharapkan kesembuhannya. Berarti kalau sakit tidak diharapkan kesembuhannya, tidak ada qadha, yang ada fidyah. Ya. Buat apa dia qadha? Ramadan saja tidak sanggup. Ya, di luar Ramadan lebih tidak sanggup lagi. Berarti orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya tidak ada qadha, yang ada fidyah saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau sakitnya ringan-ringan saja, hanya pilek, batuk, sakit kepala, migrain sikit gitu ya. Nah, ini tidak perlu kemudian meninggalkan puasa. Nggak boleh. Ya kalau migrain benturkan sedikit aja lah ke tiang kan itu. Artinya bahwa kalau sakit-sakitnya tidak sampai parah, tidak boleh orang itu batalkan puasa, berdosa dia. Ya, jadi lihat itu sakitnya ya. Pertama sakitnya membahayakan, boleh batal, dia qadha. Yang kedua sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, berarti fidyah saja. Yang ketiga sakitnya ringan, tidak boleh dia batal puasa. Oh ringan saja kok, batuk saja kok batal puasa, ini gimana ceritanya kan itu? Manja kali. Makanya ini kondisi orang sakit. Yang kedua kondisi orang safar. Kondisi orang safar juga sama. Kalau safarnya ini fihi masyaqqah, memang safarnya orang dulu kan luar biasa tuh. Di padang pasir, padang Sahara, lewat gunung. Orang dulu kan berhari-hari pakai kuda, pakai unta kan, lemas, lelah, letih. Kalau yang seperti ini sebaiknya batal. Nanti diganti puasanya di hari yang lain. Karena melelahkan, membahayakan safarnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kondisi safarnya tenang-tenang saja kayak safar hari ini. Hari ini kan enak. Ibu dari rumah sudah enak dalam AC, masuk taksi kena AC lagi, masuk bandara ber-AC lagi, masuk pesawat ber-AC lagi, turun dari pesawat bandara ada AC lagi, masuk mobil ada AC lagi, masuk rumah, masuk kamar ber-AC lagi. Kenapa nggak puasa kalau yang kayak gini? Ya, maka orang yang seperti ini tidak boleh kemudian membatalkan puasanya. Sebaiknya puasa. Sebaiknya puasa. Kenapa? Satu, supaya tidak banyak hutang, karena bayar hutang itu berat biasanya. Yang kedua, supaya dia puasa di bulan suci, sebab kalau qadha sudah bukan bulan suci lagi. Kemudian yang ketiga, supaya ringan, karena puasa rame-rame biasanya ringan. Kalau puasa sendiri itu berat tuh. Maka sebaiknya kalau sanggup puasa, puasa saja. Ya. Tetapi ada juga berpendapat boleh batal, boleh tidak. Karena namanya safar itu sudah ilat boleh berbuka. Ya, jadi menurut pendapat Imam Syafi'i lebih baik puasa. Menurut pendapat Imam Ahmad lebih baik batal. Menurut pendapat Imam Malik silahkan dipilih, puasa boleh, batal juga boleh. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita sanggup puasa ketika safar, lebih baik puasa, lebih baik puasa. Tapi kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan puasa, karena puasa orang yang tidak sanggup itu tidak baik. Rasul mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang puasa ketika safar. Artinya puasa yang memaksakan kehendak. Itu juga yang harus dipahami soal orang sakit dan
orang safar. Kemudian yang ketiga ini ada hal-hal yang sifatnya kontemporer. Ya, kita tahu bahwa pembatal puasa itu salah satunya adalah sesuatu yang masuk dari tenggorokan. Apapun yang masuk dan melewati tenggorokan itu bisa membatalkan puasa. Tetapi ada hal-hal walaupun tidak lewat tenggorokan itu bisa batal puasanya. Seperti orang diimpus. Impus itu tidak mesti lewat tenggorokan. Tetapi impus ini macam-macam jenisnya tuh. Kalau maksudnya diimpus di sini artinya yaqumu maqamat ta'am, maksudnya impus itu sekedudukan dengan makan, mengenyangkan, ya, maka batal puasanya. Kalau seandainya impusnya itu menggantikan posisi makan, berarti batal puasanya. Tapi kalau impus itu tidak untuk itu gitu ya, memasukkan cairan bukan sebagai pengganti makan, entah mau mengambil darah, sampel darah atau yang lainnya, maka ini tidak batalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa impus ini kalau yaqumu maqamat ta'am, memang kedudukannya sama dengan kedudukan orang makan dan minum, maka secara kesepakatan, ya, fatwa ulama kontemporer batal puasanya, ya. Wallahu a'lam. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi waktu juga sudah jam 12, mau dekati zuhur. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya kita buat tanya jawab dulu, silakan. Kalau di luaran itu kan mau puasa itu maaf-maafan, kita jawab apa ya? Maaf-maafan sebelum puasa, ya maafin aja lah. Dia minta maaf kok, ya maafin. Karena mungkin orang yang meminta maaf sebelum Ramadan itu karena bertepatan dengan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal. Dan ada dua manusia yang tidak akan diangkat amalannya. Pertama orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang datang ke dukun, percaya dengan tangkal, jimat dan yang semacamnya. Atau yang kedua musyahid, orang yang ada hasad, ada dengki, ada dendam, ada marah di hatinya, maka tidak akan diangkat sampai dia lepaskan hasadnya, dendamnya, dengkinya, marahnya kepada saudaranya. Ya boleh jadi mungkin dengan cara minta maaf lah, ya minta maaf. Itulah makanya kalau maaf-maafan ya di bulan Sya'ban ini minta maaf sama keluarga, sama tetangga, sama kawan gitu ya, minta maaf. Ya, itu maksudnya mungkin kalau tujuannya di situ ya benar. Tapi kalau tujuannya mengkhususkan satu hari sebelum Ramadan gitu ya, maaf-maafan, nah itulah pengkhususan, itulah yang kemudian dijadikan harus ada dalil yang mengkhususkan bahwa satu hari sebelum Ramadan maaf-maafan. Karena kalau minta maaf kan 1 bulan, mulai dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban itu kesempatan minta maaf. Ya, nggak perlu dikhususkan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Karena mengkhususkan sebuah ibadah itu perlu dalil. Wallahu a'lam. Tanya, kalau masalah niat itu apakah harus setiap malam? Sejak kapan? Apakah bisa niat untuk besok? Dan bagaimana kalau misalkan ketiduran, bangun kesiangan, otomatis malam itu kan nggak niat? Iya. Niat itu ada 2 cara kata ulama. Pertama setiap malam, dan malam itu kan dimulai dari terbenam matahari menurut manusia. Tapi menurut Allah itu malam sudah dimulai di waktu asar. Tetapi tentu yang kita pahami yang malam ya setelah berbuka, itu udah malam gitu ya. Kita yang pahami manusia ya. Maka kita sudah mulai. Yang penting ada niat bahwa besok mau puasa itu sudah ada niat, tidak perlu dilafadzkan. Atau semata-mata sahur saja sudah niat. Kenapa ada sahur kalau bukan untuk puasa? Ya kan? Maka ulama mengatakan boleh dengan cara setiap malam niat untuk besok atau niat borongan. Jadi dari awal Ramadan niatkan langsung 1 bulan. Jadi supaya tidak pusing kita. Ya Allah, bulan ini saya mau puasa. Karena sebenarnya mengatakan bahwa bulan Ramadan itu paketan. Kecuali kalau nanti di tengah Ramadan kita batal, itu harus diperbaharui lagi niatnya.
Tapi kalau tidak batal, maka itu sudah satu paket tuh. Jadi sebaiknya kalau saya sarankan biar dipermudah itu niatnya, maka dari awal Ramadan itu niatkan puasa 1 bulan supaya tidak sibuk kasih niat-niat terus gitu maksudnya ya. Tapi kalaupun mau niat tiap malam untuk satu kali puasa ya tidak masalah, lebih baik lagi, tidak ada masalah. Umpamanya malam puasa untuk besok, kapan itu dimulainya? Ya dimulai ketika terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq. Nah itulah ada kesempatan. Makanya sahur itu diantara berkahnya adalah, kenapa ada sahur? Supaya mengingatkan orang-orang yang lalai tidak sempat niat di malam harinya bisa dilakukan di waktu sahur. Itu diantara berkah sahur itu. Bagi orang-orang yang lalai tidak niat malamnya, maka dia bisa niat di waktu sahur. Tapi kalau seandainya orang sama sekali nggak niat, maka batal puasanya, maka tidak sah puasanya. Nah, dia harus mengqadha. Karena niat dalam puasa wajib itu hukumnya rukun puasa, sah dan tidak. Syarat sah puasa adalah termasuk niat dalam puasa wajib. Ya, makanya kalau tidak niat tidak batal. Sampai jangankan cerita itu. Cerita begini, malamnya sudah niat puasa nih, malamnya. Tiba-tiba siangnya lapar. Duduklah kita ini di kursi, depan kita kulkas. Datang setan. Ya, dibisik. Udahlah batalin saja. Itu kulkas tuh macam-macam jus ada di situ tuh. Ya. Dari jus mangga sampai jus naga ada di situ tuh. Akhirnya masuk setan. Oh ya juga nih. Batalin aja lah. Mulai dia melangkah tuh ke kulkas tuh. Sampai kulkas dibuka, setannya pula hilang. Astagfirullah, ini kan Ramadan, gak beres ini. Akhirnya ditutup lagi kulkasnya, balik lagi dia istighfar, astagfirullah, saya akan ngikutin setan, saya akan tetap puasa. Ini saja yang seperti ini jadi polemik ulama. Ada sebagian ulama mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak batal puasanya. Yang mengatakan batal puasanya karena dia sudah berazam hendak membatalkan, walaupun itu bisikan setan. Sementara innamal a'malu binniyat, amal itu tentukan niatnya. Tapi ada yang mengatakan tidak batal puasanya karena dia belum sempat minum, belum sempat makan, dan dia mengembalikan niatnya. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan batal puasanya seperti ini saja. Apalagi yang tidak niat puasa tengah malam gitu maksudnya. Yang kayak gini saja ada ulama yang batalkan. Nah inilah makanya penting niat dalam sebuah ibadah itu. Wallahu a'lam.